Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu besar, sehingga pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, yang itu merupakan sebaik-baik tempat yang ada di permukaan bumi ini. Lebih-lebih kita berkumpul di tempat ini untuk melakukan ibadah atau melaksanakan ibadah yang sangat mulia dan sangat agung, yaitu talabul ilmi. Karena sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya talabul ilmi itu merupakan salah satu ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan talabul ilmi kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengenal Rasulnya, dan dengan talabul ilmi kita bisa beramal sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga amalan tersebut bisa mengantarkan kita ke dalam surganya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, yaitu Jumat malam Sabtu ba'da maghrib, insyaallah kita akan mengkaji dan mempelajari kitab Syarah Arba'in Nawawi, yang insyaallah kitab ini sudah masyhur ya di kalangan kita dan juga masyarakat secara umum, ya, tentang hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi, yang mana kitab itu masyhur dengan kitab Arba'un An-Nawawiyah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kitab itu atau kitab Arba'in Nawawi ya, itu dikarang atau ditulis oleh salah satu ulama yang sangat terkenal itu ya, yang sangat masyhur, yaitu Yahya bin Sharaf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi, ya. Jadi Yahya bin Sharaf bin Hasan Al-Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi, ya, atau dikenal dengan Abu Zakaria. Imam Nawawi ya, itu dilahirkan pada tahun 631 Hijriah di negeri Nawa, sehingga beliau dinisbahkan kepada tempat kelahirannya Nawawi, dia Nawawi itu nisbah kepada Nawa, ditambah ya nisbah ini. Ya, Nawawi, ingat, itu adalah nama tempat kelahiran beliau. Tidak banyak mungkin yang akan kita sampaikan tentang biografi Imam Nawawi. Yang jelas ada beberapa pelajaran yang mungkin dapat kita ambil ya dari perjalanan hidup beliau, bahwasanya beliau Imam Nawawi sedari kecil dia, bahkan menginjak usia balik beliau sudah hafal Al-Quran. Jadi sebelum balik beliau sudah hafal Al-Quran.
Itu menunjukkan tentang bagaimana perhatian Imam Nawawi yang masih kecil dengan apa? Kitabullah. Ya, maka hendaknya kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran ya dari bagaimana sirah atau perjalanan hidup Imam Nawawi. Dan memang demikian hendaknya kita punya ihtimam yang besar ya, perhatian yang besar dengan apa? Kitabullah. Ya. Bahkan dikisahkan ya oleh Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkasi, ini kisah yang unik beliau itu ya, pernah dikisahkan bahwasanya Imam Nawawi itu pernah dipaksa diajak bermain oleh teman-temannya yang masih kecil itu. Dipaksa diajak bermain. Tapi ya Pak Imam Nawawi tidak mau. Ya, tidak mau. Dia menolak, menghindar, bahkan menangis. Disuruh main nangis itu. Karena cintanya dia dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Ya. Dia ingin memanfaatkan waktunya dengan Al-Qur'an dan hal-hal yang bermanfaat. Sampai diajak bermain, ya Pak, dia tidak mau. Ya. Maka Syekh tadi mengatakan bahwasanya anak ini ya akan menjadi orang yang paling pintar dan paling zuhud pada masanya, dan akan memberikan manfaat besar kepada Islam. Maka setelah itu kemudian orang tuanya dan guru-gurunya perhatian besar terhadap Imam Nawawi, sampai akhirnya dia tumbuh besar menjadi seorang yang alim dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dia hafal kitabullah ya, dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia memiliki kitab-kitab yang sangat banyak, baik dalam ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir ya, dan seterusnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimallah. Allah Subhanahu wa taala ya dengan hikmahnya tidak memberikan umur yang panjang kepada Imam Nawawi. Ya, dia dilahirkan tahun 631 dan beliau meninggal dunia di tahun yang 676 kalau salah dia. Jadi sekitar 45 tahun ya umur beliau. Ya. Jadi sangat pendek ya umur beliau ya. Sekitar 45 tahun ya. Tapi dengan walaupun pendeknya umur beliau, betul-betul beliau telah memberikan keberkahan ini ya. Keberkahan yang sangat banyak dalam umur beliau. Karena beliau telah meninggalkan untuk Islam ini ilmu yang sangat besar. Kitab-kitab beliau kalau kita pelajari tidak akan habis mungkin ya, walaupun umur kita habis itu ya. Baik, dari sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah dapat kita pahami bahwasanya keberkahan umur itu tidaklah dinilai dengan panjangnya umur kita, tidak ya. Ya, keberkahan umur itu tidak dinilai dengan panjang atau lamanya usia kita di dunia ini, tidak. Apalah artinya umur yang panjang tapi tidak ada berkahnya. Enggak diisi dengan thalabul ilmi, tidak diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Enggak ada gunanya. Ya, tapi kalau umur panjang diisi dengan ketaatan, dengan thalabul ilmi dan seterusnya, itulah yang diinginkan. Ya. Tapi kalau panjang tidak ada kebaikan dalamnya, tidak ada gunanya. Seperti Imam Nawawi ya, umurnya pendek tapi masya Allah dia sangat berkah sekali kehidupannya. Banyak contoh seperti kita lihat sejarah Mu'adz bin Jabal itu ya. Dia mungkin ya mengenal Islam ya, masuk Islam sampai beliau meninggal itu enggak lama. Ya, 7 atau 8 tahun dia. Ya, kemudian di usia yang sangat muda beliau meninggal dunia. Dia usia 30-an itu. Dia meninggal dunia karena wabah taun yang ada di Syam saat itu. Tapi coba bagaimana keberkahan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ketika dia meninggal sampai bergetar itu ya. Ya. Bergoncang itu ya. Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimallah ya. Jadi di antara kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi dan
yang masyhur ya terkenal, yaitu hadis Arba'in Nawawi. Insyaallah kitab itu ya yang akan kita pelajari ya dengan penjelasan atau syarah dari Syekh Dr. Bandar bin Nafi bin Barokat ya Al-Abdalina. Sebelum kita masuk ke hadis ya yang pertama, sedikit kita akan baca muqaddimah yang ditulis oleh Imam Nawawi ya. Muqaddimah yang ditulis Imam Nawawi. Halaman 11 dalam kitab ini ya. Kita baca aja, kita ambil manfaatnya ya dari apa yang beliau tulis dalam muqaddimah ini. Saya bacakan ya muqaddimah beliau. Alhamdulillahirabbil alamin qayyumus samawati wal aradin mudabbirul khalaiq ajmain. Enggak didengerin aja ya, panjang ini. Ba'isir rusul ya, atau ba'isur rusuli salawatullah wassalamu alaihim ilal mukallafin bihidayatihim wa bayani syara'idin bidalail al-qat'iyyah wa wadihatil barahin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang menegakkan langit dan bumi, langit-langit dan bumi, yang mengatur seluruh makhluknya, yang mengutus para rasulnya, semoga salawat dan salam untuk mereka seluruhnya, ilal mukallafin, kepada apa? Makhluknya ini, yaitu manusia dan jin. Lihidayatim, untuk memberikan hidayah kepada mereka dan menjelaskan syariat agama dengan dalil-dalil yang kuat dan bukti-bukti yang jelas. Di sini mu'alif ya memberikan pertama pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya, zat yang telah menegakkan langit-langit dan bumi dan mengatur seluruh makhluknya, dan yang telah mengutus para rasulnya sallallahu wasallam alaihim kepada makhluknya ini, manusia dan jin. Di mana tujuan Allah mengutus para rasulnya adalah untuk memberikan hidayah kepada mereka dan menjelaskan kepada mereka syariat dari agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan dalil-dalil yang kuat dan bukti-bukti yang jelas. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamihi. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Nawawi, atas seluruh nikmat-nikmatnya. Ya, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan dari karunia dan kemuliaannya. Ini hendaknya kita demikian, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena begitu banyak dan begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya apa? Nikmat iman, nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita waktu untuk thalabul ilmi. Itu nikmat yang sangat besar. Maka hendaknya kita jangan berhenti meminta Allah Subhanahu wa taala nikmatnya. Kita senantiasa minta tambahan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang berikutnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar. Aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha esa, yang maha kuat, yang maha mulia lagi maha pengampun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, afdalul makhluqin al-mukarram bil Qur'an al-aziz, al-mu'jizah al-mustamirah ala tawaikis sinin wa bisunanil mustanirah lil mustarsyidin. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak ya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, kekasihnya dan khalilnya. Dia adalah paling afdalnya makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an Al-Aziz, Al-Qur'an yang maha mulia. Al-mu'jizah al-mustamirah ala tawaikis ala ta'aqibis sinin, dan juga Allah berikan kepadanya mukjizat yang mukjizat ini akan terus-menerus ada itu ya, sepanjang masa. Yaitu diantaranya mukjizat Al-Qur'an. Itu diantara mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan para rasul yang sebelumnya. Di mana Al-Qur'an akan tetap ada sepanjang masa. Wabis sunnah, dan dengan sunnah ya, yang telah memuliakan rasulnya dengan sunnah al-mustanirah, yang terus bercahaya bagi orang-orang yang ingin mengambil petunjuk dengan sunnah tersebut.
al-makhsus bi jawami'il kalim wa samahatid din. Lebih khusus lagi adalah jawami'ul kalim dan samahatud-din, yaitu mudahnya agama ini dia. Kemudahan yaitu jawami'ul kalim dan kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya dalam masalah agama ini. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fillah, di sini ada isyarah dari muallif ya, bahwasanya beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Rasulnya jawami'ul kalim. Dan itu ada isyarah bahwasanya hadis-hadis yang akan beliau tulis dalam kitab ini adalah jawami'ul kalim ini ya. Jadi hadis-hadis Arba'in Nawawi yang beliau tulis adalah hadis-hadis pilihan. Yang ulama kita menjelaskan bahwasanya hadis-hadis itu merupakan apa? Hadis jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Para ulama kita mengatakan makna jawami'ul kalim adalah maqalla laftuhu wa mabnahu wa aduma maknahu. Maqalla laftuhu wa mabnahu wa aduma maknahu ya. Itu makna jawami'ul kalim ya. Maqalla laftuhu, itu yang sedikit, sesuatu yang sedikit ya lafadznya. Lafadz-lafadznya pendek, hadis-hadisnya pendek ya, perkataannya pendek, yaitu perkataan yang pendek. Wa mabnahu, dan apa? Susunan kalimatnya ya. Jadi lafadznya dan susunan kalimatnya itu pendek. Nanti kita pelajari dalam hadis-hadis Nawawi ya. La darara wa la dirar min husnil islami ya. Tarkuhu ma la ya'ni dan seterusnya. Itu hadis-hadis yang pendek ya, baik lafaz dan kalimat-kalimatnya. Tetapi apa? Wa aduma maknahu, agung sekali maknanya. Apa itu jawami'ul kalim? Maqalla laftuhu wa mabnahu wa aduma maknahu dia. Jadi ucapan yang sedikit ya, ya, dan kalimatnya sedikit ya, tetapi apa? Maknanya sangat agung. Jawami'ul kalim ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya itu ada dua. Jadi jawami'ul kalim ya, ucapan yang ringkas ya, yang tapi mengandung makna yang sangat agung, yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya itu ada dua macam, dua bentuk. Yang pertama Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quranul Karim terkhusus jawami'ul kalim ya. Ya. Kenapa? Itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha luas ilmunya. Ya, pertama Al-Qur'anul Karim. Ya. Yang kedua, ma saddaqal wasfu al-mutaqaddamu min kalamihi. Ya. Mimma yakunu alaihi fi lafdu ya, qalilan wa yakunul makna jalilan. Itu ulama kita menjelaskan itu. Jadi jawami'ul kalim yang pertama Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, masaddaqal wasfu al-mutaqaddamu min kalamihi. Jadi ucapan apa saja yang sesuai dia, yang benar ya sifatnya ya, dengan apa yang telah terdahulu ya, dari makna jawami'ul kalim. Jadi hadis-hadis Nabi lah itu ya, bahasa kita ya, yang sesuai dengan makna dari jawami'ul kalim tadi ya, yaitu hadis-hadis yang singkat, pendek kalimatnya, tetapi agung, sangat agung maknanya ya. Yaitu mimma yakunu alaihi fi mimma yakunu fi lafdu qalilan, dari hadis-hadis yang di dalamnya itu apa, lafadznya sedikit tetapi maknanya sangat mulia. Jadi tidak semua hadis Nabi itu jawami'ul kalim, tidak dia. Ya, tapi hadis-hadis yang seperti ya takrif dari jawami'ul kalim tadi lah ya. Yaitu hadis-hadis yang lafadznya sedikit ya,
tetapi maknanya sangat agung. Intinya dua ini ya, Jawami'ul Kalim yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Pertama Al-Quranul Karim, yang kedua hadis-hadis Nabi SAW yang memiliki sifat memiliki sifat Jawami'ul Kalim tadi, yaitu lafadznya sangat pendek ya, lafadznya pendek, ringkas, tetapi maknanya sangat agung. Itu tentang Jawami'ul Kalim ya. Salawatullah wassalamu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ala kulli sairis salihin. Semoga salawat Allah dan salam untuknya dan untuk seluruh para nabi dan para rasul dan untuk keluarga ya. Seluruhnya ya. Dan untuk keluarganya dan seluruh orang-orang yang soleh. Tapi kemudian Imam Nawawi mengatakan, amma ba'du faqat rawaina An Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibni Umar wa Ibni Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu min turukin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'atin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'atsallahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Telah meriwayatkan ya, dan kami telah meriwayatkan ya dari Ali bin Abi Thalib. Ini diriwayatkan dari para sahabat yang banyak ini ya. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri. Min turukin kasiratin, dari jalan-jalan, jalur-jalur yang sangat banyak. Jadi dari rawi-rawi hadis sangat banyak. Jadi meriwayatkan hadis ini sangat banyak ya. Sangat banyak sekali. Biriwayatin mutanawiyatin, dengan riwayat-riwayat yang bermacam-macam. Ya, jadi ya. Riwayat-riwayat sangat banyak dan bermacam-macam. Yaitu apa? Hadis apa? Anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga, man hafidhu ala ummati, jadi siapa saja yang menjaga dari umatku ini, arba'ina hadisan, 40 hadis. Siapa yang menjaga atau menghafal dari umatku ini 40 hadis ya. Min amri diniha, dari perkara agamanya. Dari perkara agamanya. Ya mungkin dalam akidah 40 hadis, dalam muamalah misalkan 40 hadis misalkan itu ya. Atau dalam thalabul ilmi misalkan 40 hadis. Ya, pokoknya dalam urusan agamanya. Dalam masalah keutamaan ini misalkan 40 hadis ya. Ya. Apa? Ba'asallahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Allah SWT akan membangkitkan dia pada hari kiamat, dikumpulkan dengan kelompok para fuqaha. Akan dikumpulkan bersama golongan para fuqaha dan ulama. Dikumpulkan dengan kelompok atau golongan para ahli fikih ya, dan juga para ulama. Ya, jadi siapa yang menghafal dari umatku ini 40 hadis dari urusan agamanya, Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat bersama kelompok atau golongan para fuqaha dan ulama. Dan dalam riwayat yang lain, ba'asallahu faqihan aliman, Allah akan kumpulkan dia bersama orang-orang yang faqih dan orang-orang yang alim, yang berilmu. Dalam riwayat Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan, dan aku, kata Nabi, pada hari kiamat akan menjadi penolong baginya dan menjadi syahid ya, saksi bagi dirinya. Dalam riwayat Ibnu Abbas, qila lahu, akan dikatakan kepadanya yang hafal 40 hadis tadi ya, udkhulu min ayyi abwabil jannah syi'ta, masuklah kamu ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kamu inginkan. Dalam riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratis syuhada,
akan ditulis baginya bersama apa? Golongan para ulama dan dikumpulkan bersama para syuhada. Nah, itu kalau kita lihat fadilahnya apa? Sangat besar ya, sangat banyak sekali. Akan tetapi perhatikan Imam Nawawi mengatakan wattafaqal hufat ala annahu hadisun dhaif wa in kasturat turukuhu. Ya, para hufat ya, jadi para ulama hadis dia, para penghafal hadis, mereka sepakat bahwasanya apa? Hadis itu adalah apa? Hadis di atas tadi adalah hadis yang dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah. Yang tidak boleh kita jadikan sebagai apa? Dalil. Ya. Berarti hadis tadi ya, barang siapa yang menghafal 40 hadis dari umatku ini dalam perkara agamanya akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama para fuqaha dan ulama, itu hadisnya dhaif ya. Hadis dhaif itu apa? Hadis yang lemah. Hadis yang tidak boleh kita jadikan pegangan ya, jadikan dasar dalam beragama. Walaupun ya para ulama kita mengatakan ya, perkata Imam Nawawi wattafaqal hufat ya, telah sepakat itu fihi nadhar ya, artinya perlu dikoreksi kembali. Ya, karena di situ ya terangkan ya dalam halaman ya di sini dalam catatan kaki terangkan ya, halaman 17 di situ ya, halaman 16 17 di situ fil hasyiyah ya, nomor 4 itu. Jadi klaim ya dari Imam Nawawi bahwasanya telah sepakat ya, afan ya, bukan itu ya, afan. Itu nanti ya, itu tentang oh ya, afan. Ya betul ya. Jadi fi hikayatil ittifaq nadhar ya. Jadi dia menghikayatkan bahwasanya telah terjadi kesepakatan ya. Afan ya. Ya afan ya. Nah, ya wattafaqal hufat ala anu hadisun dhaif wa in kasrat turuquhu. Nah, hadis ini dhaif ya. Dhaif. Ya, walaupun sangat banyak apa? Jalan-jalannya. Tapi di situ nanti bisa dibaca ya dalam kitabnya hadis-hadis yang menerangkan masalah itu semuanya dhaif ya. Nah. Kemudian kita lanjutkan ya, berkata Imam Nawawi, wa qad sannafal ulama fi hadzal bab ma la yuhsa minal musannafat. Dan para ulama telah menyusun, telah menulis ini ya, fi hadzal bab, dalam bab ini, ma la yuhsa minal musannafat. Jadi apa-apa yang tidak terhitung dari tulisan-tulisan karangan-karangan ini ya. Yaitu ulama yang menulis tentang apa? 40 hadis itu ya. 40 hadis. Ya, banyak para ulama yang menulis 40 hadis sebagaimana Imam Nawawi. Fa awalu ma alimtuhu ya, sanafi Abdullah ibn Mubarak ya. Orang yang pertama kali aku ketahui ya dari ulama kita adalah Abdullah bin Mubarak ya, Abdullah bin Mubarak. Dia juga punya kitab yang sama ya tentang 40 hadis. Suma Muhammad bin Aslam At-Tusi Al-Alim Ar-Rabbani, kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusi seorang alim Rabbani, kemudian Hasan bin Sufyan ya, An-Nasawi dia, kemudian Abu Bakar Al-Ajurri, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfihani, Imam Ad-Daruqutni wal Hakim wa Abu Nuaim wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa Abu Sa'id Al-Maliyani wa Abu Usman As-Sabuni wa Muhammad bin Abdullah Al-Ansari wa Abu Bakar Al-Baihaqi wa khalaik la yuhsuna minal mutaqaddimina wal mutaakhirin. Dan ulama-ulama yang begitu banyak yang nggak bisa dihitung, baik generasi yang terdahulu maupun apa generasi belakangan. Intinya banyak para ulama ya yang menyusun kitab apa hadis 40 hadis. Ya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan waqad istakhartullah taala fi jami arba'ina hadisan iktidaan bihaulail a'immah al-alam wa hufadul Islam.
Dan sungguh aku telah dan sungguh aku telah beristikharah ya. Aku telah beristikharah kepada Allah di dalam menyusun 40 hadis ini. Ya. Jadi Imam Nawawi sebelum menulis kitab Arba'in ini ya, dia beristikharah. Istikharah itu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berdasarkan hadis yang 40 hadis tadi, bukan. Bukan berdasarkan hadis di atas tadi, bukan itu ya. Tapi apa? Iktidaan bihaula'il a'imma ala'am ya, karena mengikuti langkah dari para ulama-ulama di atas ya. Jadi pijakan beliau ya dalam menyusun hadis ini adalah karena mengikuti jejak para ulama terdahulu itu ya. Ya, yang mereka menyusun kitab hadis ya sebanyak 40 hadis. Wa hufadul Islam, dan para hufad ya Islam. Nah. Baik. Lagi ya. Waqad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif fi fadhailil amal. Dan sungguh ulama telah sepakat tentang bolehnya beramal dengan hadis yang dhaif tentang dalam hal fadhailul amal. Ini yang saya isyaratkan tadi ya. Ini klaim kesepakatan ya ulama tentang bolehnya beramal dengan hadis dhaif itu fi nadhar ini ya. Artinya perlu dikoreksi kembali dia. Jadi di sini Imam Nawawi mengatakan bahwasanya ulama sepakat bolehnya beramal dengan hadis yang dhaif dalam fadhailul amal. Fadhailul amal itu tentang fadilah-fadilah beramal itu ya. Siapa beramal ini akan mendapatkan fadilah ini, akan mendapatkan fadilah ini dan seterusnya. Ya. Itu kata Imam Nawawi boleh berdasarkan apa? Hadis yang dhaif. Tetapi di situ antum lihat ya, catatan kaki yang tadi bahwasanya perkataan sepakat tentang bolehnya beramal dengan hadis yang dhaif itu fi nadhar ya. Kenapa? Karena di sana ada khilaf ya. Ada ulama yang menyelisihinya. Ya, ada ulama yang menyelisihinya. Ya. Banyak sekali ulama yang menyelisihi, yang tidak sepakat ya. Bahkan mereka mengatakan ya tidak boleh beramal dengan hadis yang dhaif dalam fadhailul amal. Di situ antum lihat ya ada catatan kaki ya. Nah, seperti misalkan Ibnu Hazm, Ibnu Arabi, Al-Khattabi dan selain mereka. Ya. Nah, mereka tidak sepakat ya bahwasanya beramal dengan hadis dhaif dalam masalah fadhailul amal itu boleh. Taib. Yang jelas ya ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah ya. Hadis tadi ya, barang siapa yang menghafal 40 hadis ya dari umatku akan dikumpulkan dalam perkara agama yang dikumpulkan pada hari kiamat ya bersama para fuqaha dan ulama, itu hadisnya dhaif. Tidak boleh kita bersandar dengan hadis tersebut. Ketika Imam Nawawi mengarang kitab ini ya, itu tidak berdasarkan dengan hadis tadi, tidak. Tapi apa? Karena mengikuti jejak langkah apa? Ulama sebelumnya, pendahulunya yang mereka juga menulis kitab masalah tersebut. Ya. Tapi kemudian terakhir dia mengatakan di sini, wa ma hadza, bersama dengan ini, falaisa i'timadi ala hadzal hadis bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits as-sahihah. Tetapi ya bersama dengan ini bukanlah menjadi sandaranku ya, menjadi pijakanku ya dalam menyusun kitab ini ala hadzal hadis, berdasarkan dengan hadis di atas. Ya, tidak. Bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits as-sahihah, tetapi berdasarkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yaitu diantaranya liyuballigh asyahid minkum al-ghaib, hendaknya orang yang menyaksikan menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Orang yang menyaksikan menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi dengan hadis ini ya yang menjadi pijakan Imam Nawawi untuk menyusun kitab Arba'in Nawawi, yaitu hadis apa? Liyuballigh asyahid minkum al-ghaib, hendaknya orang yang menghadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ya. Kemudian yang kedua, nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'adaha kama sami'aha. Ini hadis kedua ya. Dan ini hadis ini sahih. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Hadis ya hasanah.
Hadis itu ya Tirmidzi ya dan juga ya hadis hasan sahih dari Abdullah ibnu Mas'ud. Nadharallahu imra'an, semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah seseorang itu ya. Ya. Sami'a maqalati, dia mendengar perkataanku, mendengar hadis-hadis dariku, fawa'aha, lalu dia menghafalnya. Ya. Fa'adaha kama sami'aha, lalu dia menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya. Ya. Itu kan hadis ini ada anjuran ya untuk kita menebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mencerahkan ya wajah seseorang ini. Ya. Memberikan cahaya kepada seorang yang dia mendengar ucapanku, lalu dia menghafalnya dan dia menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Ya, dari hadis ini ya, itu menjadikan dorongan bagi kita untuk kita menghafal hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat ana ya untuk saya dan juga seluruhnya ya, marilah kita punya ihtimam ya, punya perhatian dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita menghafalnya, kemudian kita menyampaikan ya kepada yang lainnya. Nah, tentunya ini sebagaimana ya, sesuai dengan kemampuan kita ya. Dan ya insyaallah ya hadis-hadis Arba'in Nawawi ya yang mungkin kita semuanya sudah memilikinya, itu adalah hadis-hadis yang sangat mudah gitu ya. Ya, mudah untuk kita hafal, apalagi itu mungkin menjadi salah satu pelajaran ya yang di tempat kita ini untuk kita hafalkan. Maka bersungguh-sungguhlah kalian ya kita untuk menghafalnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan ya dan juga fadilah, keutamaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau menghafal dan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, itu mungkin ya sedikit mukadimah yang perlu kita yang mungkin kita bisa sampaikan pada kesempatan sore hari ini insyaallah. Mukadimah yang selanjutnya kita baca pada pertemuan yang berikutnya. Kemudian insyaallah kita nanti tambahkan masuk ke hadis yang pertama dari hadis Arba'in Nawawi. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.